Jadi dari Januari sampai sekarang gitu ya, sampai hari ini sebenarnya sudah banyak sekali laporan-laporan dan em, mungkin kekeliruan dalam memahami pengelolaan kerja. Sebenarnya kami melihat Bapak Ibu dan tentunya kami ingin meluruskan itu ya, em, yang dimaksudkan dari pengelolaan kinerja ini. Nah, yang pertama itu ada pendapat bahwa pengelolaan kinerja ini hanyalah masalah aplikasi. Dulunya di Ekin, sekarang pindah ke PMM. Nah, kami ingin menekankan bahwa transformasi pengelolaan kinerja ini lebih daripada sekedar pindah aplikasi. Karena melalui PMM, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, guru dan kepala sekolah itu diberikan konteks yang lebih sesuai, lebih kontekstual gitu ya, pengelolaan kerjanya untuk Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah sekalian, generalisir dengan jabatan fungsional ASN lainnya. Contoh dari konteks yang sesuai ini adalah indikator praktik kinerja yang dipilih di tahap perencanaan. Ini berdasarkan dari rapor pendidikan dan tentunya rapor pendidikan ini berasal dari hasil asesmen nasional. Kalau satuan pendidikan Bapak Ibu melaksanakan asesmen nasional, jika tidak bisa disepakati dengan kepala sekolah mau melaksanakan praktik kinerja yang mana, indikator yang mana. Kemudian skema pengembangan kompetensinya berpusat pada dampak praktik pembelajaran di kelas bagi guru atau bagi di satuan pendidikan bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian pelaksanaan praktik kinerjanya dibersamai oleh sistem observasi kelas tadi ya, sehingga di sini kita lebih mementingkan prosesnya. Jadi yang diobservasi itu adalah prosesnya Bapak Ibu, bukan hasilnya. Misalnya nilai siswa di kelas itu apakah meningkat tidak gitu ya. Kita lebih melihat prosesnya, bagaimana cara Bapak Ibu mengajar, bagaimana Bapak Ibu memimpin satuan pendidikan gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, PMF ini harus diupayakan untuk menunjang, mendukung kita semua untuk mencapai poin-poin tersebut gitu ya, untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada pendapat lain lagi. Uh, jadi sudah banyak di sini sebenarnya ya. Pengelolaan kinerja ini menambah-nambah beban pekerjaan. Jadi nambah-nambahin kerjaan aja, nggak ada manfaatnya bagi guru dan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami paham sekali bahwa beban administrasi guru, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu merupakan momok gitu ya dari dulu ya, sangat sering dikeluhkan. Kenapa kami sudah mengajar, kami sudah membuat rencana pembelajaran, masih juga harus dibebankan dengan beban-beban administrasi setiap bulannya gitu ya. Nah, di pengelolaan kinerja ini dengan atau tanpa PMM sebetulnya Bapak Ibu harus mengerjakan SKP gitu ya, dulunya di kinerja. Kenapa? Karena kita adalah ASN harus melaporkan gitu ya, kinerja kita itu seperti apa sih dalam satu tahun itu atau dalam satu semester begitu. Nah, jadi dengan PMM ini kita upayakan Bapak Ibu untuk lebih terbantu dalam hal menghemat waktu yang pertama. Kalau dulunya Bapak Ibu harus menulis, mengetik, mengunggah dokumen untuk membuat rencana. Nah, di PMM ini kita hanya perlu klik-klik saja gitu. Sudah ada pilihannya, sudah ada opsi-opsinya. Tinggal bagaimana kita menyepakati bersama atasan gitu. Kemudian PMM juga berupaya untuk mengurangi beban administrasi Bapak Ibu semuanya, di mana di PMF sudah disediakan kolom-kolom formulir untuk diskusi tadi ya, refleksi dan penilaiannya juga ada dalam sistem ini. Kolom tersebut
juga bersifat adaptif gitu sesuai dengan lini masa pelaksanaan. Jadi tidak rigid gitu ya, tidak kaku kan ini sebenarnya. Jadi juga dikontekstualisasikan, disesuaikan dengan kondisi sebenarnya kondisi kita bagaimana gitu. Kemudian PMM juga diupayakan untuk membersamai Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam membuat dan melaksanakan rencana kinerja. PMM ini seperti tadi sudah kita sama-sama tahu ya, merekomendasikan indikator berdasarkan rapor pendidikan dan disesuaikan dengan masing-masing satuan pendidikan. Nah, yang terakhir ini yang penting itu ya Bapak Ibu, yang mungkin merupakan root cause-nya dari beban administrasi yang banyak. Nah, ini PMM ini berupaya meminimalisir rencana yang kurang realistis. Misalnya dalam satu semester, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di PMM hanya perlu memilih satu saja indikator praktik kinerja dan satu saja subindikator aspek perilaku kerja yang berakhlak tadi ya. Kemudian pengembangan kompetensi seperti tadi harus ya diupayakan untuk memenuhi ekspektasi atasan sebanyak 32 poin. Nah, sebenarnya 32 poin ini Bapak Ibu ekuivalen atau kurang lebih sama dengan berkegiatan 2 jam per minggu. 2 jam per minggu loh. Kita nonton drakor aja bisa sampai 20 jam per minggu ya. Nah, kalau di pengelolaan kerja ini pengembangan kompetensinya cukup 2 jam per minggu saja. Supaya bisa dikatakan mencapai ekspektasi pimpinan gitu. Kemudian kekeliruan lainnya ya Bapak Ibu. Ini mungkin yang menjadi keributan gitu ya antara Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Guru harus berlomba-lomba mengumpulkan sertifikat. Di pengelolaan kinerja PMM ini, poin pengembangan kompetensi tidak sama dengan angka kredit seperti yang sudah kita bahas bersama tadi ya. Angka kredit itu diperolehnya dari predikat kinerja yang dikonversi. Ya, dari predikat kinerja hasil dari satu siklus satu semester gitu ya, satu semester kinerja. Tidak hanya dikonversikan dari misalnya satu kali pelatihan, satu sertifikat mendapat sekian poinnya untuk dikonversikan menjadi angka kredit. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, dengan kita minimalisir gitu ya, kita ubah kita ubah prinsipnya gitu dari pengembangan kompetensi ini. Jadi Bapak Ibu tidak harus lagi berburu sertifikat, tidak harus berburu seminar, tidak harus berburu webinar. Jadi diharapkan waktu dan energi dari Bapak dan Ibu guru bisa dialihkan menjadi jadi mendiskusikan atau memikirkan, merancang strategi untuk membuat dampak positif pada pembelajaran. Jadi nggak harus kita mencari pelatihan sekian JP gitu ya, harus sebenarnya. Ya. Nah, ini nih yang paling penting. Angka kredit itu Bapak Ibu diperoleh utamanya dari penilaian keseluruhan proses, bukan hanya dari satu sertifikat. Mulai dari tadi ya, upaya peningkatan praktik kinerja dan peningkatan perilaku kerja. Dua aspek utama yang dinilai tadi. Nah, poinnya itu untuk apa? Kenapa kita harus memenuhi 32 poin gitu ya? Ini hanya akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan predikat kinerja yang tadi kita simulasikan penghitungannya gitu ya. Kemudian, nah ini mungkin yang sering ditanyakan juga ya, mengenai keabsahan sertifikat. Ada nggak sih peraturan-peraturan sertifikat itu harus seperti apa? Harus memenuhi apa gitu, penyelenggaranya tuh harus siapa? Penandatangannya siapa?
Nah, jadi kan sertifikat ini Bapak Ibu adalah salah satu ya, salah satu bukti dukung. Dan bukti dukung itu tidak harus berupa sertifikat. Hmm, Jadi bukti dukung itu sebenarnya diatur dalam Perdirbin GTK nomor 7697 dan tidak harus berupa sertifikat sekali lagi ya. Nah, kemudian perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa bukti dukung ini tidak otomatis menjadi penilaian. Ini hanya bukti dukung saja gitu bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan pengembangan kompetensinya gitu. Nah, terus bagaimana sertifikat apa yang diterima? Itu sebenarnya tidak ada format khusus. Tidak ada format khusus yang diberlakukan dalam bukti dukung. Tidak harus penyelenggaraan itu tidak harus BBGP, tidak harus BGP, tidak harus BPMP, tidak harus dinas gitu ya. Boleh dari komunitas belajar juga. Penandatangannya siapa? Kepala sekolah boleh nggak? Boleh banget Bapak Ibu. Yang penting adalah satu-satunya persyaratan dari sertifikat ini adalah komunikasi antara Bapak Ibu guru atau pegawai dan atasan atau kepala sekolah untuk menentukan dan menyetujui bukti dukung tersebut. Gitu.